Di video kali ini saya akan ngebahas tentang jenis-jenis produk. Penting sekali buat teman-teman yang ingin jualan online atau buat teman-teman yang ingin bermain dropship atau teman-teman yang ingin bisnis online paham ya tentang satu produk. Produk itu terdiri dari beberapa kategori ya, dan ketika teman-teman memilih satu produk, teman-teman harus mempertimbangkan marketnya ada nggak, marketnya banyak nggak, produk ini bisa long lasting atau tidak, artinya bisa jangka panjang atau tidak, bisa di scale up atau tidak ya. Nah, ini sangat penting ketika teman-teman ingin bermain ataupun ingin berjualan online ataupun ingin berbisnis online ya. Jenis-jenis produk sendiri yang pertama itu terbagi dua teman-teman ya. Jadi produk itu ada dua kategori. Yang pertama produk impor atau produk lokal. Nah, produk impor itu biasanya produk yang asalnya dari luar negeri ya. Contohnya kalau di Indonesia itu barang-barang dari Cina yang paling banjir di Indonesia itu adalah produk impor. Nah, untuk produk lokal itu biasanya produk yang berasal dari dalam negeri ya. Terus Mas, pertanyaannya bagus yang produk mana? Ya, kalau ditanya ke saya, dua-duanya bagus menurut saya. Kalau produk impor lebih identik ke barang inovasi. Saya biasanya kalau di barang-barang impor itu barang-barang inovasi yang biasa nggak ada di dalam negeri. Nah, itu yang biasa saya mainkan kalau produk impor. Nah, kalau produk lokal sendiri itu biasanya lebih identik ke kosmetik, ke fashion, ke herbal. Itu untuk produk-produk yang lokal. Nah, kamu mau main di mana itu tergantung ya. Kalau saya bilang dua-duanya bagus ya. Lebih bagus lagi kalau kamu memang mau main produk lokal aja gitu ya. Karena kalau produk lokal berarti kita menggerakkan ekonomi lokal. Tapi nggak bisa juga kalau saya paksakan teman-teman untuk bermain di lokal aja. Karena saya sendiri juga bermain di impor juga ya, produk impor juga. Kenapa? Karena memang produk impor lebih gampang dijual juga gitu ya. Ada potensi marketnya besar juga gitu. Bagi kita yang bisnis ataupun kita yang jualan, tentunya kita mencari profit seperti itu. Nah, oke, dari produk impor ataupun produk lokal ini ya, teman-teman itu harus paham juga bahwasannya dari kedua produk ini terdiri dari beberapa kategori lagi ya. Yang pertama, kategori yang pertama itu produk impor dan lokal, di mana posisinya itu adalah di produk umum ataupun di produk low class. Ya, produk umum ataupun produk low class ini biasanya adalah produk-produk yang murah, yang banjir di pasaran, yang banyak diminati masyarakat, yang banyak dikonsumsi sama masyarakat, yang banyak dibeli sama masyarakat. Itu adalah produk yang umum ataupun low class. Ya, contohnya itu kosmetik murah, jilbab murah, ya, jam tangan murah. Itu adalah produk-produk yang low class ataupun produk umum. Dan karakteristiknya ketika kamu bermain produk ini ya, karakteristiknya ya pada umumnya itu biasanya orderannya banyak ya, orderannya banyak tapi profit per penjualannya sedikit. Nah ya, sedikit untungnya satu produk, misalnya kamu jual satu produk untungnya 3.000 4.000 gitu ya. Tapi kalau orderannya banyak ya untungnya banyak juga gitu. Dan ketika kamu bermain di sini biasanya ada database yang banyak masuk ke tempat kamu. Database itu maksudnya gini, orang yang pernah belanja ke tempat kita semakin banyak, database-nya semakin besar. Ya, database ini sangat penting karena nanti kita ada materi yang namanya retargeting. Seperti itu. Jadi ketika kamu bermain di produk umum ataupun low class, keuntungannya adalah kamu punya banyak database. Orang yang pernah belanja di tempat kamu itu ada banyak dan kamu tahu database-nya banyak. Tapi untungnya kecil-kecil. Ya, untung jualannya kecil-kecil kali banyak ya. Berarti kamu harus menyediakan banyak admin. Contohnya seperti itu ketika kamu bermain di produk umum ataupun produk low class. Seperti itu ya. Oke, kategori yang kedua adalah produk medium ataupun medium class ya. Produk medium ataupun medium class sendiri itu biasanya dia berada di tengah-tengah ya. Kalau tadi kita bahas yang sebelumnya adalah produk low class, produk yang murah. Nah, medium ini dia produknya di tengah, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Secara kualitas tidak terlalu rendah dan tidak terlalu bagus juga ya. Dibilang bagus banget enggak, dibilang rendah banget juga enggak, seperti itu ya. Nah, itu yang dikatakan produk medium class. Nah, karakteristik orderannya itu biasa di tingkat yang sedang. Jadi dia lebih stabil, biasanya stabil. Nah, cenderung lebih stabil artinya tidak begitu banyak sekali dan tidak sedikit juga ya. Profitnya itu sedang. Kalau yang tadi medium class itu profit kamu bisa ribuan, 4.000, 5.000, 10.000, puluhan ribu, bahkan maksimal mungkin cuma sampai di 100.000 itu untuk produk umum yang low class. Kalau di produk medium
itu biasanya untungnya di puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu. Ya bisa jadi 30.000, 10.000, 40, 50.000, 100.000, 200.000 itu kategori untuk yang medium. Ya, orderannya nggak begitu banyak. Satu hari mungkin masuk ya 100 orderan, ya itu udah maksimal gitu ya. Dengan profit keuntungan misalnya 50.000, berarti satu hari 5 juta. Nah itu biasa karakteristiknya seperti itu. Kalau dari pengalaman saya ketika saya bermain di medium class. Nah, bagus nggak main di medium class? Bagus juga gitu. Di produk low class bagus, di medium class juga bagus menurut saya. Datanya masuk tidak begitu banyak ya, tapi ini marketnya stabil. Bagi saya market medium ini stabil dibandingkan low class ataupun high brand. Biasanya lebih stabil, cenderung di medium gitu. Nah, produk selanjutnya yaitu adalah produk high brand. Ya, kategori yang selanjutnya itu adalah kategori high brand atau biasa disebut juga dengan barang branded. Ya. Nah, biasanya kalau di barang branded sendiri itu karakteristik orderan yang masuk ke toko kita itu biasanya orderannya sedikit, teman-teman. Ya. Tapi profitnya gede. Kenapa? Karena yang dijual itu misalnya tas branded, jam tangan branded ya, yang harganya bisa jutaan sampai puluhan juta, ya profitnya itu biasanya dari ratusan sampai dengan jutaan. Gak mungkin kamu main barang branded untungnya cuma 10.000 gitu. Itu yang jual goblok banget bagi saya. Kalau misalnya main barang branded untungnya di 10.000 rupiah gitu atau 5.000 rupiah. Karena resiko main di barang branded kan lebih besar gitu. Otomatis keuntungannya pasti di ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Nah itu ketika teman-teman main di barang branded. Ya, orderannya sedikit memang. Ya, sedikit, satu hari masuk misalnya 5, satu hari masuk 10 ya. 10 kalau misalnya untung produknya 500.000 udah 5 juta per hari. Seperti itu. Nah itu adalah ketika teman-teman main di high brand. Data yang dihasilkan dari produk high brand kita sudah pasti tahu datanya ini adalah orang-orang yang menyukai barang-barang mahal. Nah datanya data berkualitas. Artinya adalah data itu maksudnya adalah data orang yang pernah belanja di toko kita itu kan bisa kita kelola lagi ya. Bedanya bisnis online dengan bisnis offline itu ya salah satunya itu ketika orang belanja di tempat kita ada namanya data orang yang pernah belanja, dan ketika kita bermain di high brand data yang kita punya data berkualitas. Maksudnya berkualitas adalah kita tahu nih orang yang pernah belanja di toko kita adalah orang-orang yang menyukai produk high brand gitu. Nah itu ketika teman-teman main di produk high brand seperti itu. Oke, bagus nggak main di sini? Ya bagus-bagus aja. Kamu ngerjain orderannya sedikit, untungnya gede gitu. Ya tapi sekali lagi di high brand sendiri itu teman-teman harus nanti riset juga produk yang cocok main di high brand itu produk apa, persaingannya seperti apa, seperti itu ya. Nah lalu kategori yang keempat yaitu ada di produk spesifik. Ya, produk spesifik sendiri itu produk yang mana orang tidak banyak pasarnya atau pasarnya spesifik ya. Biasa disebut seperti itu, pasarnya spesifik atau tidak banyak pada umumnya. Contoh kalau misalnya spesifik itu adalah spare part mobil tua, kita main spare part mobil tua, atau kita main spare part mobil klasik, atau kita bermain di fashion yang khusus ukuran jumbo ya. Itu adalah produk spesifik namanya ya, produk yang dimana itu tidak marketnya tidak banyak ya, marketnya tidak besar tapi ada orang yang sangat-sangat suka dengan hal-hal tersebut. Nah itu biasanya di produk spesifik orderannya juga sedikit teman-teman ya, hampir mirip dengan high brand tapi biasanya profitnya gede juga sama seperti high brand. Nah ketika teman-teman bermain di spesifik itu teman-teman harus bisa menentukan main produknya apa dulu. Bisa aja teman-teman main di produk baju zaman dulu. Ya, itu termasuk spesifik gitu. Produk-produk baju zaman dulu itu seperti apa sih? Ya, yang mungkin yang tua-tua model-model zaman dulu ya, zaman-zaman Warkop DKI itu kan termasuk produk-produk yang orangnya peminatnya mungkin ada tapi nggak banyak gitu. Atau mungkin teman-teman bermain di spare part mobil tua ya, seperti VW. Atau teman-teman main di spare part mobil Trooper ya, mobil-mobil tua, khusus mobil tua, itu bisa aja seperti itu. Ada nggak yang beli? Pasti ada marketnya. Selagi mobil kendaraan itu masih ada Trooper dan PW, pasti ada aja yang beli. Dan ini biasanya untungnya gede ketika teman-teman main di sini. Soalnya pernah satu ketika salah satu family saya, saudara saya minta tolong ya dibelikan itu karet untuk pintu ya mobil Trooper. Dan itu ketika saya cari di Medan tidak ada, saya dapatnya itu di Jakarta ya, spare partnya dapat di Jakarta dan harganya mahal sekali
Ya, kenapa? Karena ini termasuk produk spesifik yang orang nggak pasaran lagi. Nah, itu ya. Jadi tergantung kamu mau main di produk apa. Spesifik, bagus, ya bagus juga seperti itu. Nah, lalu kategori yang kelima yaitu adalah kategori produk musiman ataupun produk momen. Ya. Nah, saya jujur kalau di produk musiman ataupun momen biasanya saya tidak begitu tertarik untuk memfokuskan bermain di sini. Ya, produk musiman ataupun momen itu biasanya orderannya dinamis, teman-teman. Dinamis itu bisa tiba-tiba tinggi banget, untungnya gede banget, dan bisa tiba-tiba hancur banget. Ya, bisa tiba-tiba langsung blus berubah, gitu. Dari untung yang gede tiba-tiba untungnya nggak ada atau langsung sedikit banget. Contohnya itu adalah batu aki. Ya, produk batu aki. Produk sepatu sekolah, produk masker di saat corona, ya. Nah, ketika demandnya tinggi dan kelangkaan barang ataupun barang itu ibaratnya bukan langka sih sebenarnya, barang itu ada cuman belum terbuat aja, itu biasanya dimasuk dengan produk musiman. Jadi kayak batu aki ya, pada waktu itu demandnya tinggi banget, harganya bisa sampai ada yang ratusan juta, terus tiba-tiba ya nggak laku aja gitu. Nah, itu yang dikatakan produk musiman. Contoh lagi es kepal Milo, itu juga produk musiman, ya. Sepatu sekolah, kalau sepatu sekolah udah jelas, musim ramenya itu adalah di saat-saat ketika anak sekolahan gitu, masuk sekolah baru gitu, masuk tahun ajaran baru, disitulah produk itu akan laris. Nah, ketika tidak ada anak sekolahan seperti sekarang nih, ya, itu sepatu sekolah ngedrop banget gitu. Penjualannya ngedrop banget, makanya saya jarang main produk yang di musiman ataupun produk momen. Biasanya saya jarang main seperti itu. Oke. Nah, masker juga sama. Masker pada waktu di saat awal corona itu permintaannya tinggi banget dan orang bisa untung gede banget. Tiba-tiba banjir masker, banyak masker dan harga masker udah nggak laku lagi. Ya, ada yang ngasih gratisan, ada yang harganya cuma 2.000-3.000 perak. Ya, itu yang dikatakan dengan produk momen ataupun produk musiman. Nah, hati-hati ketika teman-teman bermain di produk ini, ya, memilih kategori produk ini. Kalau teman-teman main di produk musiman ataupun momen, biasanya itu lebih nggak jangka panjang menurut saya, ya. Produk musiman ataupun momen ini saya biasa lebih sering pakai itu untuk dijadikan umpan, ya, jadikan umpan. Jadi bukan untuk difokuskan main di produk musiman ataupun momen, seperti itu, ya. Nah, itu adalah beberapa kategori jenis produk, ya, yang nanti akan teman-teman mainkan. Teman-teman harus paham kamu main di produk kategori apa, ya, apakah medium class atau di low class atau di high brand atau di spesifik atau di produk musiman. Kamu harus tahu main di produk ini. Ketika kamu main di produk musiman, kamu harus ambil langkah cepat, ya. Cepat itu artinya misalnya gini, oh ini lagi mau ada booming nih batu aki. Ya, teman-teman harus cepat mainnya dan jangan terlena lama. Kalau lama biasanya itu bakal hancur, ya, bakal rugi banyak kalau teman-teman main dipaksakan. Biasanya produk musiman sendiri itu jangkanya itu maksimal 5-6 bulan. Ya, 5-6 bulanan. Nah, biasanya 5-6 bulanan itu udah ngedrop, ya, ngedrop banget. Oke. Nah, oke, di luar dari itu nanti teman-teman baru memilih main di produk apa, produk bayi kah, produk fashion kah, produk sepatu kah, produk kosmetik kah, ya, atau di produk spare part kah, aksesoris kah, ya, inovasi kah. Itu kan ada banyak sekali produk, ya, ada jam tangan. Kamu main di produk apa dan kamu tentukan di kategori yang mana kamu akan bermain. Nah, tips dari saya ketika teman-teman mau memainkan satu produk, carilah produk yang demandnya tinggi atau permintaannya selalu tinggi dan stabil, ya. Jadi teman-teman bisa riset menggunakan Google Trend ataupun mencari di pencarian volume search-nya Shopee. Carilah produk yang demandnya stabil, itu yang pertama. Atau kamu pilih yang tidak terlalu tinggi demandnya tapi kompetitornya sedikit. Itu adalah tips dari saya ketika teman-teman mau memainkan satu produk. Dan pikirkan produk itu bisa dipakai jangka panjang, ya, atau dijual untuk jangka yang panjang, atau hanya produk musim-musim tertentu, ya. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video.